Lupakan sejenak negara-negara raksasa Eropa. Ada pemain lain di panggung ini, tersembunyi di tempat yang tak terduga, di jantung benua yang berdenyut kencang. Di tengah hiruk-pikuk sejarah dan peradaban Eropa, bayangkan sebuah anomali. Sebuah rahasia yang tersimpan rapat, dipeluk erat oleh puncak-puncak raksasa pegunungan Pirenia yang menjulang bagai penjaga abadi. Negeri ini begitu mungil, nyaris sebuah titik di peta benua, namun berhasil mengukir takdirnya sendiri, hampir sepenuhnya kebal dari badai konflik yang sering melanda dunia luar. Di sini, di benteng alami ini, kedamaian bukanlah sekadar harapan, tapi realita yang dijalani setiap hari. Dan inilah fakta yang akan membuatmu tercengang. Di negeri ini, kata kriminalitas, seolah lenyap dari peredaran statistik kejahatannya menyentuh angka yang dianggap fiksi di tempat lain. 0%. Mustahil, katamu, sebuah dongeng utopia yang terlalu indah untuk jadi nyata? Bersiaplah membuka mata, karena Anda akan menyaksikan keajaiban bernama Andorra. Mari kita terbang tinggi, jauh di ketinggian, di mana udara terasa lebih jernih dan dunia seolah melambat. Pegunungan Pirenia menyimpan sebuah rahasia bernama Andorra. Negara ini bukan sekadar titik di peta, ia adalah bukti bahwa kemegahan tak selalu butuh ruang yang luas. Sebagai salah satu negara terkecil di dunia, wilayahnya hanya seluas 486 km persegi, cukup kecil untuk dijelajahi, namun cukup besar untuk menyimpan keajaiban. Keberadaannya adalah sebuah anomali geografis. Sebuah negara yang terkepung, sempurna oleh alam dan sejarah. Dinding batu raksasa Pirenia menjadi benteng alaminya. Sementara di kakinya, dua kekuatan Eropa, Prancis di utara dan Spanyol di selatan, berdiri sebagai tetangga sekaligus penjaga perbatasannya. Andorra adalah definisi sebuah negara yang terlahir dari dan hidup di dalam pelukan gunung. Di jantung megah pegunungan Pyrenees, tersembunyi sebuah anomali politik yang memesona. Andorra bukan sekadar negara, melainkan sebuah co-principality, warisan hidup dari abad pertengahan yang menolak tunduk pada arus waktu. Bayangkan sebuah negeri yang dipayungi oleh otoritas ganda, sebuah diarki unik di mana dua pangeran bersama, co-princes, berbagi tahta simbolis. Di satu sisi, berdiri Presiden Republik Prancis, perwujudan kekuatan sekuler modern. Di sisi lain, Uskup Urgel dari Spanyol, representasi tradisi keagamaan dan akar sejarah yang mendalam. Sejak abad ke-13, fakta feodal yang melahirkan struktur pemerintahan luar biasa ini telah bertahan melintasi gejolak zaman, revolusi, dan perubahan peta Eropa. Sebuah testamen ketahanan yang nyaris mustahil. Meskipun hari ini peran kedua pangeran lebih condong pada fungsi seremonial dan penjaga konstitusi, kehadiran mereka adalah denyut nadi sejarah Andorra. Mereka bukan sekadar kepala negara, mereka adalah personifikasi hidup dari keseimbangan unik dan kemerdekaan yang dijaga selama berabad-abad. Struktur co-principality ini bukanlah sekadar catatan kaki dalam buku sejarah. Ia adalah esensi jiwa Andorra, DNA politik yang membedakannya secara radikal dari negara manapun di panggung dunia. Sebuah permata konstitusional, di mana gema masa lalu feodal berpadu harmonis dengan dinamika Eropa modern, menciptakan identitas yang sungguh tak tertandingi. Jangan biarkan ukurannya yang tampak sederhana itu menipumu. Percayalah, kecil-kecil begini, Andorra punya gigitan yang tak terduga. Ia adalah paket lengkap kejutan. Sang cabai rawit yang penuh rasa. Di dalam batas wilayahnya yang terbatas, tersembunyi sejuta alasan untuk jatuh cinta. Pesona alam, sejarah unik, gaya hidup dinamis, dan keunikan yang membuatnya bersinar terang, memancarkan daya tarik magnetis yang tak pelak lagi membuat mata dunia terus melirik penasaran. Di jantung Pyrenees, Andorra berdetak dalam ritme yang berbeda, sebuah simfoni ketenangan yang menawan. Kehidupan di sini tidak dipacu oleh jarum jam, melainkan oleh aliran alami pegunungan dan kehangatan hubungan antar manusia. Masyarakat Andorra adalah penjaga jiwa santai ini. Mereka menyambut pendatang bukan sekadar sebagai turis, tapi sebagai tamu yang diundang untuk merasakan denyut nadi kehidupan lokal yang autentik. Ada keanggunan dalam cara mereka memilih untuk hidup, bukan sekadar ada. Menghirup udara segar pegunungan, merayakan ikatan keluarga yang tak lekang waktu, dan melestarikan tradisi kuno seolah itu adalah harta karun paling berharga. Jangan biarkan luas wilayahnya yang mungil menipumu. Andorra adalah sebuah melting pot budaya yang terkonsentrasi, sebuah permata di mana warisan Prancis dan Spanyol berjalin mesra, namun melahirkan identitas yang sepenuhnya unik, identitas Andorra. Dari dialek unik yang bergema di lembah, hingga arsitektur batu yang kokoh menantang waktu, bahkan dalam cara mereka berbelanja santai di butik bebas pajak, semuanya adalah cerminan perpaduan yang khas ini.
Jadi, ketika langkahmu menapaki negeri Coprincipality ini, jangan hanya terpukau oleh puncak-puncak gunung yang megah. Bukalah indramu lebih lebar, dengarkan bisikan sejarah di jalanan berbatu, rasakan kehangatan dalam sapaan penduduk lokal, dan biarkan dirimu terserap ke dalam tapis budaya yang kaya ini. Ini bukan sekadar destinasi. Ini adalah undangan untuk mengalami Eropa dari perspektif yang berbeda, lebih intim dan tak terlupakan. Rasakan esensi Andorra. Dan sekarang, bersiaplah untuk fakta yang mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, fakta paling gila yang mendefinisikan Andorra di mata dunia. Negara mungil ini tidak hanya sekadar aman, ia secara konsisten dinobatkan sebagai salah satu benteng kedamaian terakhir, sebuah oase keamanan absolut di planet ini. Tapi inilah puncaknya, yang membuatnya legendaris. Tingkat kriminalitasnya bukan sekadar rendah. Angka yang seringkali menggema adalah 0%. Ya, ulangi lagi dalam benakmu. 0. Kamu tidak salah dengar. Ini bukan tipe atau hiperbola. Di Andorra, kedamaian bukanlah sekadar kebijakan atau hasil penjagaan ketat. Rasanya seperti sudah terjalin dalam serat-serat kehidupan mereka, bagian inheren dari DNA bangsa ini. Ketenangan yang mendarah daging. Dan jangan berpikir kedamaian luar biasa ini adalah sebuah kebetulan modern atau sekadar keberuntungan sesaat. Tidak sama sekali. Status Andorra sebagai benteng ketenangan ini berakar kuat dalam sejarahnya yang panjang dan mengagumkan. Kita berbicara tentang negara yang menyandang predikat sebagai negara tertua ke-14 yang masih berdiri kokoh di dunia saat ini. Bayangkan warisan dan ketahanan yang terkandung dalam usia tersebut. Selama ratusan tahun yang mengalir bagai sungai waktu, melintasi era penuh gejolak dan pergeseran kekuasaan di Eropa, Andorra secara menakjubkan berhasil menikmati periode kedamaian yang hampir tak terputus. Mereka berhasil mengarungi badai sejarah, sebagian besar tanpa terseret ke dalam pusaran kehancuran perang-perang besar yang seringkali melanda tetangganya. Memang, ada sebuah insiden singkat, sebuah senggolan diplomatik dan militer dari Prancis pada tahun 1933, namun itu lebih merupakan anomali, sebuah ria kecil di lautan tenang sejarahnya. Secara fundamental, sepanjang garis waktunya yang epik, Andorra telah membuktikan dirinya sebagai sebuah oase ketenangan yang gigih, sebuah anomali damai di benua yang sering bergejolak. Dan posisi geografisnya yang begitu strategis, ditambah dengan status netralnya yang dijaga ketat di tengah benua yang bergejolak, membuat Andorra memainkan peran tak terduga selama masa kelam Perang Dunia Kedua. Saking krusialnya lokasi dan netralitas ini, jalur-jalur pegunungannya yang liar dan tersembunyi, sebuah labirin alami di ketinggian, bertransformasi menjadi lebih dari sekadar lintasan alam. Mereka menjadi urat nadi penyelundupan yang esensial, sebuah koridor bayangan yang vital, yang sangat penting bagi pergerakan orang dan barang di bawah radar antara rezim Prancis Vichy yang berada di bawah kendali dan Spanyol di bawah Franco yang secara resmi netral namun penuh intrik. Namun, jangan berpikir pesona Andorra hanya terhenti pada benteng kedamaian dan jejak sejarahnya yang mengakar kuat. Oh, tidak. Ada sisi lain yang berkilauan, sebuah daya tarik modern yang berfungsi sebagai magnet finansial yang luar biasa kuat, menarik perhatian dari seluruh penjuru benua. Apakah itu? Bersiaplah. Status bebas pajak. Benar sekali, Anda tidak salah dengar. Seperti halnya negara-negara yang terkenal dengan kebijakan fiskal uniknya seperti Qatar nan kaya atau Brunei Darussalam yang makmur, Andorra mengoperasikan sistem di mana pajak pendapatan pribadi bagi warganya adalah konsep yang tidak dikenal. Sebuah keistimewaan ekonomi di jantung Eropa. Dan dampaknya, sungguh fenomenal. Kebijakan bebas pajak ini telah memahat ulang wajah ibu kotanya, Andorra la Vella, mengubahnya dari sekadar pusat administratif menjadi sebuah etalase raksasa Eropa, sebuah kiblat kosmopolitan bagi para penikmat barang berkualitas. Bayangkan jalanan yang dipenuhi butik-butik elegan dan department store megah, memajang parade tanpa henti barang-barang bermerek original dari label-label paling prestisius di seluruh penjuru planet. Mulai dari adibusana terbaru, jam tangan mewah, gadget canggih, hingga parfum eksklusif, semuanya tumpah ruah dalam kelimpahan yang memukau, berkilauan di bawah langit Pirenia. Dan inilah bagian yang paling menarik. Bandrol harganya jauh lebih menggoda, secara signifikan lebih miring dibandingkan dengan harga yang akan Anda temukan di jalanan Paris, Milan, atau London. Lalu bagaimana dengan keaslian? Buang jauh-jauh keraguan itu. Setiap item di sini datang dengan jaminan reputasi, dikawal penuh oleh garansi internasional resmi yang valid secara global. Ini adalah surga belanja tanpa kompromi.
Dan keunikan Andorra tak hanya berhenti pada sejarah atau ekonominya. Secara geografis pun, ia berdiri di kelasnya sendiri, menawarkan sebuah lanskap yang benar-benar istimewa. Bayangkan ini, ibu kotanya, Andorra la Vella, bukan sekadar pusat pemerintahan biasa. Ia menyandang mahkota prestisius sebagai ibu kota tertinggi di seluruh benua Eropa. Sebuah kota yang bersemayam di ketinggian yang memusingkan, sepenuhnya dipeluk oleh amfiteater alami berupa dinding-dinding raksasa pegunungan Pirenia. Posisi istimewa di atap Eropa ini berarti satu hal yang tak terhindarkan. Salju bukanlah tamu langka, melainkan sahabat karib yang setia menyelimuti lanskapnya dengan karpet putih tebal selama berbulan-bulan. Dan dengan kondisi alam seperti ini, takdir ski seolah terpatri dalam DNA penduduknya. Jadi, jangan pernah terkejut jika Anda menyaksikan hampir setiap warga lokal, dari anak-anak hingga lansia, meluncur turun lereng dengan keahlian dan keanggunan alami, seolah terlahir dengan papan ski di kaki mereka. Ini bukan sekadar olahraga, ini adalah bagian integral dari gaya hidup mereka. Dan kombinasi sempurna antara lanskap pegunungan yang ideal dan budaya ski yang mendarah daging ini tak pelak lagi mentransformasikan Andorra menjadi sebuah destinasi ski yang tidak hanya kompeten, tetapi benar-benar berkelas dunia. Reputasinya sebagai surga salju telah menyebar jauh, menjadikannya magnet bagi para penggemar olahraga musim dingin dari seluruh penjuru planet. Saking luar biasanya popularitas ini, terutama saat puncak musim dingin tiba dan lereng-lereng gunung berselimut salju tebal, terjadi sebuah fenomena demografis yang mencengangkan. Gelombang turis internasional yang datang membanjiri negara ini seringkali begitu masif, hingga jumlah mereka secara signifikan melampaui, bahkan mengerdilkan, jumlah penduduk asli Andorra itu sendiri. Bayangkan sebuah negara yang populasi sementaranya didominasi oleh pengunjung. Akan tetapi, isolasi geografis yang menjadi salah satu pesona Andorra ini juga datang dengan sebuah konsekuensi logistik yang signifikan, sebuah harga unik untuk ketersembunyiannya. Bersiaplah untuk fakta yang mungkin mengejutkan di era konektivitas modern ini. Andorra sepenuhnya tidak memiliki bandara komersial sendiri. Ya, nol landasan pacu di dalam perbatasannya. Jadi, lupakan ide untuk terbang langsung dan mendarat di jantung Pirenia ini. Jika Anda bermimpi menginjakan kaki di negeri damai ini, Anda harus bersiap untuk memulai sebuah petualangan darat yang sesungguhnya. Perjalanan Anda akan melibatkan penjelajahan jalanan pegunungan yang tak diragukan lagi keindahannya, meliuk-liuk melintasi lanskap spektakuler, namun juga berpotensi memakan waktu lebih lama. Saat Anda memasuki negara ini melalui pintu gerbang darat dari tetangganya, Prancis atau Spanyol. Dan melengkapi daftar keunikannya yang sudah panjang, ada sebuah penanda identitas linguistik yang benar-benar luar biasa dan tak tertandingi di panggung global. Catat ini baik-baik, Andorra memegang status unik dan eksklusif sebagai satu-satunya negara berdaulat di seluruh planet ini yang mengakui bahasa Katalan sebagai bahasa resmi tunggalnya. Hola, avui hem vingut a Girona amb l'Andreu i la Sofí. Hola, avui hem vingut a Tarragona. A més, Bukan salah satu dari beberapa, tapi satu-satunya. Ini lebih dari sekadar catatan kaki sejarah. Ini adalah pilar fundamental, sebuah pernyataan kuat tentang komitmen mereka yang tak tergoyahkan dalam menjaga warisan leluhur dan memastikan identitas budayanya tetap hidup, berakar kuat dan bersinar terang di jantung pegunungan Pirenia. Jadi, inilah potret utuh Andorra yang telah kita saksikan. Sebuah negara mikro di peta, namun raksasa dalam karakternya, sang cabai rawit Eropa yang sesungguhnya, penuh kejutan dan semangat. Negeri yang secara fisik terisolasi dalam pelukan megah pegunungan Pirenia, namun ironisnya menjadi magnet yang menarik dunia untuk datang berkunjung. Ia adalah entitas kuno, dengan akar sejarah yang menancap dalam berabad-abad silam, namun di jalanannya kita merasakan denyut nadi kehidupan modern yang dinamis dan kosmopolitan. Di tengah dunia yang seringkali riuh oleh konflik dan ketidakpastian, Andorra berdiri sebagai anomali yang menenangkan, sebuah benteng kedamaian yang hampir absolut. Sungguh, ia adalah sebuah simfoni paradoks yang indah dan memukau, sebuah orkestrasi kontras yang harmonis, yang bersemayam agung di puncak tertinggi benua Eropa. Inilah dia, Andorra. Bukan sekadar negara, melainkan sebuah permata langka yang berkilauan tersembunyi di lipatan Eropa, sebuah bukti hidup yang menggema kuat bahwa kebesaran sejati tak pernah terikat pada luas daratan atau skala peta. Ia adalah sanggahan telak terhadap anggapan bahwa kecil berarti tidak penting. Jauh melampaui sekadar titik kecil yang mungkin terlewat di atlas dunia, Andorra adalah sebuah narasi yang kaya, sebuah karakter yang kuat, sebuah dunia mini dengan jiwa yang besar, bersemayam abadi dan menawan di puncak Pirenia.